kerajaan Melayu yang dijajah oleh Inggris, yang satu lagi dijajah Belanda. Yang dijajah Belanda jadi Riau Lingga, yang dijajah Inggris jadi Johor Bahru. Salah satu anak dari kesultanan itu pergi ke Pulau Sumatera, dilantik 4 datuk pada tahun 1723 menjadi kerajaan Siak Sri Indra III. Johor, Riau Lingga, Siak. Jadi kita ini serumpun Melayu. Walaupun sekarang pasportnya beda. Satu pasport ini. Kerajaan Melayu besar di Sumatera Sriwijaya. Menyeberang ke atas Sumatera membuat kerajaan baru namanya Tomasik. Menjadi Singapura. Hancur Tomasik, naik dia ke Semenanjung. Itulah jadi kerajaan, nama raja pertama Parameswara. Itulah dia kerajaan Malaka. Tumbang Malaka hancur, diserang oleh Portugis. Nama negaranya Portugis, nama orangnya Portugal. Itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Diserangnya Raja Malaka, lari ke Bintan. Bintan di Kepulauan Riau. Sampai di Bintan diserang lagi, lari ke Kampar, meninggal di Sungai Kampar Riau. Pecah Malaka, jadilah negara kerajaan kecil, kerajaan Johor, kerajaan Terengganu. Inilah kerajaan-kerajaan yang disebut dengan Melayu, serumpun Melayu. Takkan Melayu hilang di Rempang. Allahu Akbar. Takkan Melayu hilang di Rempang. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Apa yang mau diceritakan tadi? Benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka kita laksanakan, jangan pikirkan cakap. Hidup ini tidak susah, yang susah ini memikirkan cakap. Dulu saya ucapkan selamat datang encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis daripada Johor dan Singapura. Saya beli kereta. Beli kereta, kalau di Jawa kereta api. Kereta di Medan sepeda motor. Kereta di Johor mobil. Saya beli mobil. Apa kata orang? Ini mobil kau ini macam gajah mengisap bensin minyaknya, nanti duit kau habis. Ini pakai pompa, nanti di tengah jalan mati. Ini onderdilnya beli dari Jakarta. 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang itu tak terjadi sama sekali. Jadi sebetulnya hidup ini biasa saja. Yang susah itu memikirkan cakap. Betul kata Allah, betul kata Nabi, betul kata ulama. Anjing menggonggong kapilah. Jangan pikirkan cakap. Dulu kalau kita diam di rumah, tutup tingkap, tutup pintu, tutup jendela, kita tak mendengar cakap orang. Betul? Sekarang kita duduk di rumah, tutup pintu, di kamar, tutup rumah-rumahnya dikunci, tutup kamar-kamarnya dikunci, tutup toilet-toiletnya dikunci, cakap orang tetap masuk, karena orang masuk toilet sambil buka handphone. Komen Instagram, komen YouTube, komen. Maka kalau mau tenang, matikan handphone. Pekakkan telinga, butakan mata. Yang di rumah ini hanya kita berdua. Yang lain ini, yang bercakap ini bukan sekedar ceramah, ini diamalkan nanti pulang ke puan, makcik sudah bawa jamaah kemari, suami izin buat baik, menjaga aurat,
pengajian, dapat ilmu, balik, tutup handphone, tutup pintu, tutup jendela, datang tamu, halau balik. Yang penting kita jaga hati kita, jangan hiraukan cakap orang. Siapa yang menyangka dia selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Siapa yang selamat dari lidah manusia? Apakah Nabi Muhammad selamat dari lidah manusia? Kata mereka tentang Nabi Muhammad, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, orang gila, rajulun mashur, orang kena sihir. Nabi Muhammad aja mereka gitu kan, apalagi Ustaz Somad. Betul? Jelas? Tema kita sekarang adalah mengoptimalkan peran ibu dalam keluarga. Jadi ibu ini dia punya potensi, punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh bapak. Kalaupun bapak punya, tapi tidak sebanyak sehebat yang dimiliki ibu. Maka kalau sifat ini dioptimalkan, maka peran dia dalam keluarga itu luar biasa. Yang pertama, sifatnya adalah sabar. Jadi ibu itu punya sifat itu, maka yang mengandung itu, coba bayangkan kalau yang mengandung itu bapak, sebulan habis itu dikeluarkan langsung. Ibu ini sabar dia, sabar, penciumannya berubah, semua yang wangi tercium busuk, laki pun bau hantu. Sabar, ususnya mengecil karena rahimnya membesar. Sabar dia, sabar dia muntah-muntah, sabar selera makannya berubah, sabar lehernya jadi hitam, padahal sebelum hamil pun hitam juga. Sabar dia warna kulitnya berubah, sabar dia tulang belakangnya nih membengkok, awalnya lurus bengkok. Sabar dia diejek orang, pas dia sedang lewat ada anak-anak muda situ duduk, kata anak muda tuh, kukira kura-kura. Bapak-bapak nih sabar juga, cuman sabarnya tidak sebesar ibu. Jadi kalau potensi ibu, sifat sabarnya ini dipakainya, dioptimalkannya dalam mendidik anak, maka anak pasti berhasil. Makanya Nabi Ismail dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Isa dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Musa dititipkan ke ibu ke bapak? Ke ibu. Nabi Muhammad dititipkan ke ibu. Kenapa? Karena ibu punya potensi yang bernama sabar. Sekarang ibu sudah sadar punya sifat apa? Sabar. Jadi sekarang ibu sedang memahami sesuatu yang sebenarnya ibu punya, ibu miliki, cuman selama ini ibu tak sadar. Hari ini kita sadarkan bahwa sebenarnya ibu punya harta yang lebih hebat daripada emas, lebih hebat daripada intan berlian, lebih hebat daripada gedung pencakar langit. Karena yang menggambar, yang membangun itu adalah laki-laki, dan laki-laki itu dididik oleh seorang ibu yang memiliki sifat sabar. Seandainya ibu-ibu tidak sabar, ini anak-anak ini tak ada semua. Apalagi ibunya polwan, asal menangis anak tuh mati. Tapi sabarnya ibu, saya kalau udah saya tengok lah,
Sami menangis. Saya sekali yang saya gendong, ada 2 kali cabut saya. Gitu ya saya gendong. Gitu gendong. Ketiga kali cabut saya. Jadi ibu punya sifat sabar yang luar biasa. Pakailah sifat sabar ibu ini untuk mendidik anak. Sholat subuh, bangun ya nak, tidur dia lagi. Sholat subuh ya nak, duduk dia, tak lama duduk bangun. Sholat subuh ya nak. Kalau bapak mana bisa begitu? Ya ambilnya langsung pukulan satpam. Maka kalau ada anak yang berhasil, anak yang sukses, maka di balik kesuksesan anak itu adalah seorang ibu yang sabar. Dan ibu-ibu yang sabar itu ada di hadapan saya ini sekarang. Sekarang tak boleh lagi bilang amin kalau udah dekat kampanye. Sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, kontinu. Itu arti sabar. Maka sabar itu punya 2 mata sisi macam pisau. Pisau ini 2 matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Kalau sifat menahan itu dipakainya belanja ke mall, karena dia bisa bertahan di mall itu 1 hari. Menahan. Ini sifat sabar ini. Saya kalau pergi ke pasar, apa yang saya cari? Misalnya saya mau mencari roti. Mampir saya beli roti, saya bayar, habis itu saya pulang. Tapi kalau perempuan tak begitu. Nampak ini ambil ini, nampak ini ambil ini, nampak. Sabar dia lama di dalam itu. Saya pergi ke pasar pagi Arengka, mau mencari jeruk purut. Turun, beli jeruk purut, masuk mobil pulang. Kalau almarhumah mak saya tak gitu. Nampak tempe, ambil pula tempe. Nampak. Makanya kalau saya mengawani dia belanja, kau tak usah turun, aku aja. Karena kalau saya ikut, saya tanya, lama lagi mak? Lama lagi mak? Kau tak sabar. Jadi kesabaran perempuan ini seperti mata pisau. Sabar dia mendidik anaknya, sabar menyuruh anak bertudung. Pakailah tudung nak. Pakainya tudung pasrah tapi tak rela. Belakang itu, gitu. Sabar dia. Pakailah baju panjang nak. Kita orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Sabar dia ngasih tahu. Tapi sabarnya ini kalau pindah dari rumah ke pasar, itu tengoklah kalau pagi hari Ahad, tengoklah di tempat parkir bapak-bapak nunggu bini belanja. Mau diikut hajab, tak diikut hajab. Saya kalau udah nengok lewat saya di pasar pagi, nampak saya hari Ahad lewat saya pagi, nampak saya bapak-bapak, dalam hati saya, kesian nih kalian. Nasib kalian lah pak, kata saya. Jadi sifat sabar ibu ini ibu pertahankan, ibu tambah untuk dipakai mendidik anak. Saya kalau teringatlah saya sabarnya perempuan-perempuan dalam membesarkan anak-anaknya itu, luar biasa. Meninggal suami, anak susun paku, do re mi fa sol la si do mi fa sol fa mi re do.
Bisa anak tuh berhasil semua disekolahkan, sudah disekolahkan, dinikahkan, udah dinikahkan, anaknya pula dititipkannya lagi. Itu hanya ada pada perempuan. Laki-laki tak bisa gitu. Kalau kalian, saudari-saudariku perempuan tak percaya, besok hari Jumat, habis itu hari Sabtu, hari Ahad nanti kalian titipkan anak kalian ke atuknya. Ya, jaga anakku nih ya, sejam aja ya. Menjaga kau aja belum hilang capeknya lagi kan. Yang anak kau pula lagi. Tapi kalau ke emak, ke ibu, tak ada ibu yang menolak cucu. Maka sifat sabar ini tidak dimiliki laki-laki. Kalaupun dimilikinya, tingkat kesabaran yang dimiliki perempuan ini luar biasa. Makanya yang paling banyak pengajian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki itu asal pengajian kultum aja. Mulainya menggaruk kepala. Mulainya keluar handphonenya. Habis itu difotonya Ustaz tuh. Bisa update status dia. Lama kali ceramahnya. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul atau tak betul? Ngaku semua orang. Perempuan itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dia tengok laki-laki ini tak sabar, mudah mengamuk, mudah marah, mudah emosi. Didampingkannya dengan perempuan yang sabar.